Oke, sekarang kita akan berangkat ke Watampone. Kita sebentar akan melalui jalur Camba, Maros. Hey, hari ini kita mau jalan ke Bone, sekitar 5 jam dari kota Makassar. Ini sekarang dari kantor suami dulu. Cuman katanya jalannya agak jelek dan jalannya itu berliku-liku kayak gitu. Kita lewati Bantimurung, lewati Maros dulu. Jadi sampai ketemu di sana. Kayak ini driver kita. Bekal barang bawaan kita banyak banget. Ada 1 koper, ada 2 tas. Tol pertama bayarnya 3.000, sekitar 3.000-an. Ini perjalanan jauh pertamanya Abdullah yang pakai mobil. Ayah. Ajrul. Langsung lompat nih. Asik. Apa ya? Wah, serba. Banyak orang jual mati. Ya saya ajak ke sini, paling tak beli nanti mau dulu Pak, 2 botol 2 saset lah, biar tidur. Oke, sudah perbatasan Bone. Banyak yang Kota kelahiran JK. itu kota. Kita sudah sampai di kota. Iya, nado apa? Sini? Iya, nado apa? Ada yang geprek di depan. Sudah booking ya?
Oke, kita sudah tiba setelah 4 jam perjalanan dan kita sudah check-in di Hotel Novena. Sekarang saya lanjut kerja dulu. Oke? Bye-bye. Oke, sudah sampai di pos. Jam 8:30 kita baru berada di hotel lagi. Muka sangat berminyak dan badan gerah, bau. Waktunya membersihkan diri dan tidur. Oke, sampai jumpa besok. Kita sarapan dulu, guys. Ada saya mau cerita ini. Terakhir kami kesini itu tepat pada 1 Januari 2015 atau 3 tahun yang lalu. Waktu itu kami naik kendaraan umum, jadi di sininya itu kami nggak bisa kemana-mana. Kami hanya pergi di Taman Bunga karena memang tempat wisata yang ada di sini tuh nggak ada yang dekat-dekat. Jadi kalau kamu nggak bawa kendaraan sendiri, kamu nggak bakal bisa menjangkau tempat-tempat wisata yang ada di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kami bawa kendaraan sendiri. Jadi rencananya kami hari ini akan ke Tanjung Palete. Terus ini kan kerjanya ini saya tambahin juga dengan cuti selama 2 hari. Jadi rencananya kami akan tur ke arah utara. Kalau ke arah selatan kan itu saya sudah sering lewat jalan situ. Ke arah selatan itu Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, kemudian terus sampai Makassar. Ke arah utara itu pilihannya ada 2, apakah lewat Sopeng atau lewat Kabupaten Wajo. Tapi kayaknya rencananya kami akan ke Kabupaten Wajo karena kalau di Sopeng itu katanya jalanannya agak lebih sulit dan juga tidak terlalu rame. Maksudnya lebih rame lah kalau di Kabupaten Wajo. Itu rencana pada hari ini. Kemudian rencana pada besoknya lagi dari Wajo kami akan meneruskan perjalanan ke Parepare. Jadi mutar gitu dari Bone, Wajo, Parepare. Itu dia rencana kami. Sampai di tujuan. Oh itu ke atas ah. Let's see. Di atas yang air. Oke. Biji ada air. Biji ada air itu
Itu mau anjing tuh. Yudo ada, yudo ai. Pantai water. Tentu. Oke, kita sudah sampai di Tanjung Palete. Itu jaraknya sekitar 12 kilo dari kota. Saya dulu juga sudah pernah ke sini sekitar tahun 2007 atau 2008. Itu sudah 10 atau 11 tahun yang lalu. Kayaknya tempatnya tidak terlalu banyak berubah. Ini dia tempatnya nih. Tempatnya sepi, mungkin karena ini hari kerja juga. Masih hari kerja, jadi sepi. Cuma kita pengunjungnya di sini. Ini dia si Abdullah. Belum umur 4 tahun dia sudah tur keliling Sulawesi Selatan, Malino, dan sekarang berada di Tanjung Palete. Sebentar lagi akan ke Sengkang dan Parepare. Mana makanan ya? Kolamnya ada, cuma lagi kering. Nampak tidak terawat juga. Di Tanjung Palete ini ada water parknya yang sebelah sana ini. Kemudian yang sebelah sananya itu tadi yang dermaganya, pintu masuknya di situ tuh.
Oke, itu tadi Tanjung Palete. Setelah puas kita foto-foto, sekarang kita kembali ke kota. Oke, sekarang kita sudah di Lapangan Merdeka atau Taman Bunga Kota Bone. Ini landmarknya Kota Watampone. Kayaknya ada perubahan dibanding 3 tahun yang lalu kami kesini. Kalau dulu banyak tanaman-tanamannya, sedikit tanah lapangnya. Kalau sekarang ini lebih banyak tanah lapangnya tuh dibanding pohonnya. Tapi baguslah, bisa bikin kegiatan di sini. Halo, kita ada di Taman Arung Palaka Bone. Jadi kalau kita ke Bone tidak ke Taman Arung Palaka ini kayaknya tidak sah, karena di sini itu ada salah satu tempat wisatanya Bone. Dulu sekitar tahun 2015 saya pernah ke sini dan belum seperti ini. Dulu ininya sekitar sini masih rumput-rumput kayak gitu, terus belum ada bangunan yang sebelah sana. Dulu belum ada bangunan sebelah sana, masih rumput-rumput. Terus kalau nggak salah dulu kayak ada tempat burung-burungnya seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Abaikan muka saya yang berminyak, karena memang saya sudah capek, belum mandi. Ini dia nih landmarknya yang terkenal, Patung Arung Palaka. Kayaknya kita akhiri mie saja karena turun mie juga hujan. Kita ke mobil, kemudian kita lanjut ke Sengkang. Oke, sekarang kita mau lanjut ke Kabupaten Wajo. Itu jaraknya dari sini sekitar 67 sampai 70 kilo. Oke, kita lanjut. Kota Sengkang 45 kilo. Oke, kita memasuki kota penghasil sutra Sengkang, Kabupaten Wajo. Kota penghasil sutra Sengkang. Sudah masuk ya. Gimana? Capek nggak? Ya, tidak. Nggak, karena jalannya enak ya. Ya, lurus-lurus. Terus. Dan bagus, mulus. Hihi, dia tepar deh. Dia capek kayaknya. Oke, kita sudah sampai di Hotel BBC di kota Sengkang. Ini murni pencarian dari Google. Setelah 2 jam, tibalah kita di kota Sengkang di Kabupaten Wajo. Saya dulu sudah pernah ke sini, cuma lewat saja. Waktu itu kami tur keliling Sulawesi Selatan dari Bulukumba ke Toraja. Sempat singgah bermain di Danau Tempe di Kabupaten Wajo ini. Dulu itu rame-rame, jadi kalau kami salah jalan atau tidak tahu arah, mungkin bisa kami diskusi atau saling bertanya. Tapi kalau sekarang ini kami jalan sendiri, cuma bawa keluarga, jadi murni mengandalkan teknologi Google. Hotel ini pun didapat dari pencarian Google, dari Google Map. Dan tadi saya sudah tanya, katanya hotel ini sudah berada di dekat, di samping Danau Tempe. Katanya di bawah situ itu Danau Tempe, kita tinggal jalan kaki saja sudah dapat tempat sewa perahu begitu yang menyusuri Danau Tempenya. Dan tarif yang paling murah di sini 350.000. Tapi tadi full, jadi yang ada yang tingkat setelahnya tarifnya 425.000. Oke, kita bongkar muatan dan kemudian kita langsung ke kamar.
Nah, kita masuk di dalam kamarnya. Ini dia kondisi kamarnya. Kemudian ini isi di kamar mandinya. Baguslah untuk tingkat kabupaten. Ate aku. Yote aku. Yote aku. Lu ate aku. Indah. Indah cipi. Dan ini. Malu. 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 Inilah penampakan kota Sengkang. Kita jalan-jalan sore. Ini landmarknya kota Sengkang. Kayaknya ini deh, Masjid Agung. Terus ada kayak tempat nongkrongnya. Mungkin kalau weekend ini biasa CFD kayaknya sih. Ya, ada orang yang lari-lari. Oke. Setelah 2 putaran mengelilingi kota untuk mencari tempat makan, akhirnya sampailah kita di Catering Glory. Ternyata tempatnya berdekatan dengan hotel kita. Hanya sekitar 300 atau 500 meter. Catering Glory ini kayaknya sama gambarnya dengan Catering Glory yang ada di dekat rumah kita di Makassar. Mungkinkah pemiliknya adalah orang yang sama? Sepi banget guys. Tapi mungkin karena ini juga sudah mau maghrib. Hai, hari ini hari ketiga kita touring di kota orang. Dan hari ini kita masih ada di kota Sengkang. Rencananya hari ini kita mau jalan-jalan ke Danau Tempe. Dan tempat kita masuk ke Danau Tempenya itu kebetulan ada di depan hotel kita. Iyo, ndak perlu jauh-jauh. Tadi saya dapat nomornya secara tidak sengaja. Saya ngobrol-ngobrol sama orang yang lagi bersihkan mobil di depan hotel ini. Dan ternyata dia dari travel di Makassar. Biasa antar-antar turis ke Sengkang ini untuk wisata ke Danau Tempe. Pantasan tadi saya lihat banyak turis di hotel ini. Walaupun ini hotel kecil, tapi banyak turis. Terima kasihlah buat si bapak tadi. Akhirnya saya punya nomornya orang yang punya perahu untuk jalan di Danau Tempe. Makasih. Danau Tempe itu adalah salah satu tempat wisata yang ada di Sengkang. Terus bapak yang tadi itu kasih tahu ke kita bahwa ada lagi tempat untuk kita jalan itu kayak Balalompo kalau di Makassar yang rumah adat kayak gitu. Tapi hari ini kita hanya punya waktu untuk ke Danau Tempe saja. Oke, kita siap ke dermaga penyeberangan. Letaknya ini pas di depan hotel. Oke, kita siap naik perahu.
kita berada di tengah-tengah Danau Tempe, jadi bukan di pinggirannya lagi. Ini tampak seperti lautan lepas guys, luas banget. Kita lihat banyak rumah-rumah terapung. Oh, kayaknya kita singgah dulu di salah satu rumah terapung. Mungkin rumahnya si bapak yang punya perahu atau mungkin kenalannya. Ini pakai rekaman time-lapse atau dipercepat. Lihat guys, rumahnya benar-benar bergerak mengikuti arus. Jadi rumah-rumah ini benar-benar terapung ya, bukan hanya dibangun di atas air terus pondasinya nancap ke tanah gitu. Jadi rumah ini memang benar-benar terapung. Ya ibu. Oke, sekarang kita mau balik lagi ke hotel. Sampai jumpa. Oke, jadi itu tadi pengalaman kami ke Danau Tempe. Jadi saran saya kalau kalian mau ke sana itu sebaiknya pagi-pagi sekali atau sore. Karena kalau siang gini tuh panas sekali. Jadi sebaiknya kalau kalian pergi itu pakai sunblock. Kemudian bawa kacamata hitam. Kemudian lebih bagus lagi kalau ada penutup untuk di kepala begitu untuk lindungi kalian dari sinar matahari. Terus sebenarnya saya kasihan juga sama yang punya perahu karena tarifnya itu hanya berkisar 150.000 sampai 250.000. Mungkin itu kalau yang 200-an itu untuk para turis asing ya, wisatawan asing. Kalau yang wisatawan lokal dikasihnya bisa seperti contohnya kami tadi itu 150.000. Bayangkan itu kami naik, perginya itu 45 menit, pulangnya juga begitu sekitar 40 menit. Jaraknya mungkin itu bisa sampai 20 kilo pulang balik. Bayangkan kalau saya membandingkan dengan yang ada di anjungan pantai Losari. Kalau kita naik perahu bebek-bebek itu per orangnya itu
15.000 dan itu putarannya hanya beberapa meter gitu, mungkin hanya 200-300 meter. Dan kalau mau lebih jauh lagi kalian harus keluarkan uang 100.000 sampai 150.000. Itu paling jauh lah, mutar 500 meter. Sedangkan di sini tadi itu pulang balik bisa sampai 20 kilo karena perjalanan sendiri itu sampai 45 menit, pulang balik itu hampir 2 jam. Oh ya, bagi yang mau berkunjung di sini dan mau sewa perahu untuk ke Danau Tempe dan pengen nomornya si bapak itu, bisa kalian komen di sini. Nanti saya berikan nomornya. Oke, itu saja yang bisa saya bagi. Bye. Jadi setelah kita habis main-mainin, habis naik perahu dari Danau Tempe, jadi kita lanjut jalan ke Parepare. Dari sini ke Parepare 74 km. Terus oh ya, ada satu info juga, kalau kita bisa juga nginep di Danau Tempe karena di sana ada rumah terapung. Itu kisaran harganya untuk per malamnya untuk satu orang itu sekitar 150.000. Itu untuk turis lokal, terus kalau turis asing sekitar 300 sampai 500 begitu. Terus sekarang kita menuju Parepare dengan bantuan Google Map. Sampai ketemu di Parepare. Kita sekarang sudah ada di kota Sidrap. Ke Parepare ini sekitar berapa kilo lagi ya? Saya juga kurang tahu sih berapa. Ada tulisannya di depan. Mana ya? Oh iya. Oh ada di depan ada tulisan. Oh. 28 km 28 loh. Oh iya, 28 km lagi ke Parepare ya. Ke Sopeng 50. Ini ke Sopeng juga bisa kalau belok kiri. Belok kiri bisa ke Sopeng 59 pemirsa. Ini kita ini dia tubuhnya. Kalau ke kiri Sopeng 59 kilo ya. Oke. Di Sidrap kita singgah beli kue apang. Nggak tahu apa ini kue apang. Kayaknya makanan kue khas sini deh. Oh ternyata yang begini Ji, yang kayak bolu itu baru pakai kelapa. Sering Ji kita makan ini. Cuma kita nggak tahu namanya apa. Setelah 2 jam 15 menit perjalanan sampailah kita di kota Parepare. Kita check-in di Hotel Pare Beach dan kondisi kamarnya seperti ini. Oh, nonton dulu. Ya, ada duta atau ayah. Yudo teman. Yudo Andi. Oke, jadi sekarang kita lagi nongkrong depan hotel karena view-nya langsung pantai. Terus kita habis makan kekenyangan, cocok untuk nongkrong. Dan sebentar malam baru kita lihat kota Parepare karena kota Parepare terkenal dengan kota lampu. Jadi mau lihat secantik apakah kota Parepare di malam hari. Kita operasi pasar. Saat ini kita berada di depan Toko Mulia dan sampingnya juga ada The Carlos. Operasi pasar barang-barang dari Malaysia. Kita berada di alun-alun kota Parepare. Abdullah menggila. Kita naik mobil goes, olahraga malam, keringat bercucuran. Untung tadi di tengah jalan ada anggota yang naik.
anak-anak di Iya, nanti kita main itu. anak-anak di sekitar sini yang main. Jadi dia bantu kita goes. Capek guys. Mobil goes guys. Aduh, keringatku sudah 1 liter. Sedikit lagi sampai. Oke, kita sampai. Parkir dulu. Keringat guys. Ini harganya 1 putaran 25.000. Lihat sini. Sarapan dengan view pantai Parepare. Itu punya ayah yang warna white. Ini utaya. Orang ini uta apa? Utaya. Orang ini uta biji. Orang ini uta du. Orang du ada ini lagi bijian. Orang du ada ini ayat bijian ada ini ayat ini itu. Ya ada ini bijian ada ini. Ada ini, tunda sama 2 ada ini. Ini ada tuh. Ini ada ayat, ini ada biji. Oh. Ini ada ayat, ini ada biji, ini ada tuh. Oh. Ini ayat, ini ada tuh, ini ada biji, ini ada ayat. Kita berjalan di Monumen Cinta, Monumen Habibie Ainun. Di belakang kita adalah pelabuhan Parepare dan ada kapal yang sandar, kapal feri dari Samarinda. Wah, apa itu? Oh, ada apa? Yo, sekarang kita berada di perbatasan kota Parepare, tepatnya di Tondrangang Riverside, dengan disopiri oleh Ibu Ici. Sekarang kita akan foto-foto dulu di sini sebelum pulang. Kita sekarang mau berjalan ke Makassar sekitar 150 km. Ini adalah batas kota ya? Ya. Batas kota. Apa itu, selamat jalan kota Parepare tulisannya. Yeah. Oh, itu.
Di Pangkep kita singgah beli dange. Apa itu dange? Ternyata seperti inilah wujud dange. Dulu ya, mulai dulu ya. Nggak buta dulu. Ini ternyata kelapa bakar. Nggak ika. Enak, Bikin nggak ika. enak. Kasih gula. Kita singgah makan dulu guys di warung Pangkep di daerah Segeri Pangkep. Kita berada di lantai 2. Nampaknya seperti kita makan di rumah sendiri. Walaupun kecil tapi rumah makan ini recommended banget untuk kalian singgah di sini kalau dalam perjalanan begitu. Sop saudaranya ini gurih banget rasanya. Sambal kacangnya juga ini berasa sekali. Pangkep memang terkenal sebagai penghasil ikan bolu dan tempat asalnya sop saudara. Memang enak ternyata kalau makan langsung di tempat aslinya. Oke, kita mau masuk ke lorong Oma. Dulu ada tetangga baik sekali orangnya, cuma sayangnya sudah meninggal. Jadi ini kita ada di Pangkep Segeri. Indah. Oma. Ini rumah Oma ini. Ini. Siapa yang tinggal sekarang deh? Ini aja. Rumahnya Oma ini masih ke belakang, ini sampai belakang masih rumah nah. Nih sampai pohon yang ini keluar. Nah, itu rumah Oma. Ini ruang Mbak Kiki. Yang ini. Ini rumah Mbak Kiki. Nah, ini dia nih yang rekomendasikan kita makan di situ. Memang kenapa kita makan di situ? Silakan diambil alih. Kenapa alasannya? Kenapa saya pilih makan di sana? Karena saya ingin bernostalgia. Karena sudah yang pertama kali saya makan di sana itu bareng dengan Oma, dan Oma yang sekarang sudah meninggal. Jadi tadi sempat ngerasa sedih pas naik ke lantai 2 karena ada kenangannya di atas. Terus ya hanya ingin nostalgia saja. Yang terutama sih memang enak, cuman nostalgianya itu yang saya cari. Oh, ternyata ada unsur nostalgianya tuh. Iya, itu Oma memang baik sekali. Sering kasih kita oleh-oleh tanpa diminta. Terima kasih Oma sudah menjadi tetangga yang baik buat kami. Maafkan juga salah-salah kita kalau ada. Kemudian juga salam juga buat anak-anaknya yang banyak tersebar di Papua kalau sempat nonton vlog ini. Yo, kita sudah memasuki kota Makassar lagi. Seperti biasa, macet. Oke, sekarang kita sudah sampai kembali di rumah. Perjalanan kita ternyata memakan jarak 582 km. Kilometernya ini kemarin saya kasih 0 waktu pas mau pergi, waktu mau masuk tol. Dan ternyata kita kembali setelah tur, jaraknya 582 km. Oke, dari turnya kita ini melewati Maros, kemudian singgah di Bone, Wajo, terakhir Parepare. Menurutmu mana yang paling berkesan atau paling menyenangkan? Menurutku yang paling menyenangkan itu ketika kita ada di Sengkang. Soalnya wisatanya itu wisata yang belum pernah saya lakukan dan itu sangat berkesan buat saya. Jangan lupa kita jalan ke Sengkang. Oh, Sengkang. Oke. Iya toh. Oke, Mpale. Sekarang kita bongkar muatan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye bye.